Oke, halo semua teman-teman. Hari ini kita ada topik kecil nih yang kita bisa bahas bareng-bareng, terutama mengenai hal-hal yang sangat relevan mungkin ya, bisa dibilang di market kali ini gitu. Dimana kita akhir-akhir ini banyak banget yang mungkin merah kali ya portonya, atau mungkin banyak orang yang kena juga di beberapa minggu terakhir ini. Jadi hari ini kita akan bahas gitu ya, mungkin kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa kita bisa let's say kena gitu ya di market yang sekarang, dan sebenarnya gimana cara kita mengatasinya gitu ya, terutama kayak what should we do gitu ya kalau misalkan market kitanya lagi kurang oke kayak gini. Sebenarnya bisa dibilang kayak nggak ada satu one formula yang pasti gitu ya, gimana caranya kita bisa matokin langsung gitu mana nih strategi yang paling oke kalau misalkan marketnya lagi kurang bagus. Tapi pertama-tama kita coba mungkin ya sedikit bahas dulu kenapa sih sebenarnya market yang uncertain ini bisa terjadi, itu kenapa sebenarnya. Jadi utamanya sebenarnya market uncertainty itu ujung-ujungnya balik lagi ke makroekonomik gitu. Makroekonomik ini yang membuat market kita, market saham ataupun money market yang lain pun semua uncertain gitu. Kita nggak cuma ngomongin soal saham doang, tapi kripto juga, tapi apalagi komoditas juga gitu. Pasti mereka bergejolak lah gitu ya. Utamanya karena economic factors. Kita itu awalnya banget diserangnya banget itu karena adanya tarif-tarifan yang datang dari Donald Trump gitu ya. Tarif-tarif Donald Trump ini menjadi salah satu yang bikin banyak investor takut lah kasarnya, karena tiba-tiba ini menjadi change yang cukup besar gitu ya, change yang ini cukup repot lah gitu. Jadi gimana nih hedge fund dan investor besar tuh biasanya ngapain? Mereka biasanya tarik uang, nanti tiba-tiba masuk lagi. Jadi very uncertain. Mereka pun sendiri pasti, gue cukup yakin cukup takut juga lah gitu. Kemudian setelah itu juga kita lagi ada di tengah-tengah interest rates yang lagi menurun gitu, maupun di US maupun di Indonesia. Jadi kayak berita-berita soal interest rate itu lagi mulai strong juga gitu, karena kita ini lagi ada di awal-awal fase menurunkan interest rate. Ditambah lagi kalau misalnya kita ngomongin sekarang itu geopolitik. Walaupun geopolitik itu udah mulai mereda gitu ya, tapi kan sebenarnya problemnya itu not yet solved gitu. Kalau kita ngomongin soal perang Rusia Ukraina, kita mau ngomongin soal Israel Palestina dan lain-lain, itu kan nggak ada habisnya gitu ya. Kayak sebenarnya masih terjadi, masih going on, dan itu tuh kayak belum ke solve sepenuhnya gitu kan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya itu juga to some extent play a role gitu ya di yang market kita yang jadi kurang oke. Dan yang pasti kalau untuk di IHSG ini, earnings report dari banyak saham-saham besar seperti perbankan utamanya itu kurang bagus. Kenapa? Karena ya kayak BRI contohnya, NPL-nya waktu itu sempat jelek. Terus sekarang ini ngikut lagi, semua bank-bank lain juga NPL-nya juga ikut jelek gitu. Dan ya kita kan tahu kalau misalkan saham-saham kita ini menjadi indeks-indeks kita ini, IHSG ini kan sangat dipengaruhi besar oleh big four banks kita gitu ya. Jadi maka dari itu ya, saat bank-bank earnings reportnya kurang oke, market kita juga langsung obviously langsung ketarik gitu ya saat price action dari four big banks kita turun. Nah, itu mungkin menjadi alasan paling utamanya gitu ya. Dan setelah itu bagaimana reaksinya investor? Nah, biasanya saat terjadi kayak gini, kenapa bisa bergejolak? Karena adanya panic selling ya. Teman-teman biasanya banyak panic selling nih kalau misalnya udah kena, apalagi di saham-saham big caps gitu. Kemudian juga ada over trading. Jadi mungkin ada yang ini kalah. Jadi let's say bisa dibilang emosional gitu. Kalau ini lagi kena nih, merah harus ngebalikin. Jadi trade lagi gitu. Padahal sebenarnya
buat nge-trade sebanyak itu tuh kurang wise gitu. Dan yang terakhir adalah ya decision making yang kurang oke lah gitu ya. Mungkin tiba-tiba menjual sesuatu yang tidak harusnya dijual dan membeli sesuatu yang seharusnya tidak dibeli gitu ya. Dan ini menjadi yang bikin marketnya uncertain. Dari big players yang uncertain, mereka melakukan suatu aksi, di follow lagi dengan retail investor melakukan selling lagi atau melakukan massive buying dan lain-lain, dan ujung-ujungnya market itu tuh jadi super volatile dan uncertain gitu ya, kayak nggak jelas intinya. Nah, ada beberapa strategi. Mungkin pertama-tama kita mau coba ngobrol dulu dari sisi investor. Mungkin coba yang investor boleh acung tangannya atau komen di bawah nih, siapa yang jiwanya tuh sebenarnya jiwa investor gitu ya. Yang jiwa-jiwa investor boleh klik hati atau coba komen, biar coba pengen tahu nih dari sekian orang yang join di sini sebenarnya yang investornya berapa, yang lebih cenderung ke trader berapa. Ada beberapa nih ngelihat kayak ada emoji ini di kanan bawah sini. Oke, mungkin gampangnya gini. Kalau misalkan kita investor, mostly kita juga bakal invest di saham-saham yang quality-nya udah bagus, dan cenderungnya pasti market cap yang lebih tinggi gitu. Kalau performa sahamnya bagus dan dia ini let's say jeleknya nih, misal earnings reportnya dia jelek baru sekali gitu ya, contoh baru sekali nih jeleknya, biasanya secara teori dan emang menurut gue pribadi gak boleh jual. Kenapa? Karena kita harus stay invested. Jadi kita harus stay invested dan juga avoid panic selling gitu. Kalau misalnya harganya turun dan kita saat di harganya atas aja masih pengen pegang, kenapa kita nggak mau beli di bawah? Bahkan jadi kalau menurut gue sendiri harusnya dollar cost averaging gitu. Di saat kita mendapatkan harga yang lebih murah dan saham itu masih cukup favorable lah buat kita gitu ya, bisa dibilang ya oke, mungkin bisa ditambah gitu ya, justru bukan dijual. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang ngelihat gitu ya, kalau misalkan wah di BBRI ini minus 30%, minus 20%, itu kan takut ya biasanya. Tapi sebenarnya kalau secara data itu ya, saat terjadi saat saham ada yang crash atau ada saham yang turun cepat, tapi sebenarnya dia secara fundamental dia sebenarnya masih perusahaan yang bagus, dan dia itu sebenarnya cuman kena gara-gara makroekonomik lah ya bahasanya, dia itu sebenarnya recovery-nya biasa cepat juga gitu ya. Jadi kalau recovery-nya cepat juga malah jadi sayang kalau dijual gitu. Dan kita tuh gak akan tahu juga kapan, kita nggak bisa time the market gitu, kapan let's say contohnya saham BBRI ini bakal balik uptrend lagi gitu. Kemudian kalau buat investor ada pilihan yang bisa jadi salah satu kita sebutnya biasanya hedging, sebagai cara hedging, yaitu memindahkan uang kita ke saham-saham yang lebih defensif, yang lebih tidak bergejolak gitu saat terjadinya roller coaster di ekonomi kita gitu. Contohnya seperti mungkin ada healthcare, ada consumer staples, ada non cyclical yang lain-lain, utilities lah gitu, yang volatility-nya low gitu. Atau mungkin yang terakhir adalah untuk megang cash gitu ya teman-teman. Jangan lupa buat kalau jadi investor itu walaupun mungkin ya oke harus diinvest, tapi penting juga buat selalu nyimpen sekian persen cash di portfolio kita. Kenapa? Ya kalau misalkan lagi ada kejadian-kejadian kayak gini, ya ini waktunya nyerok gitu ya teman-teman. Waktunya nyerok yang mungkin gak akan dapat lagi gitu di kesempatan-kesempatan lain gitu. Kayak kalau dari kemarin gitu ya, sempat pas lagi semua perbankan rally, pas lagi semua saham-saham rally, ya udah perbankan rally, di follow lagi sama saham-saham konglomerasi kayak brand, kayak Pani, kayak Barito, CBDK, ADI ya bisa lah, terus ada apalagi PTRO dan lain-lain gitu ya. Itu kan indeks kita juga kan all time high, rally. Tapi saat kita lagi ada di kondisi seperti sekarang, kita nggak bisa nyerok gitu kan, itu sayang sekali gitu ya. Jadi
selalu harus hold cash gitu, atau seenggaknya tahu kapan kita harus megang cash. Dan megang cash itu selalu paling tepat kalau lagi marketnya uncertain seperti ini. Jadi kalau misalnya udah ada kecium bau-bau makroekonomi yang kurang jelas, ada perubahan kepemimpinan, contohnya kayak di Trump seperti ini gitu ya, itu waktu yang paling baik buat pegang cash gitu ya. Kan kemarin gitu waktu kita masih belum tahu gitu saham-saham yang kayak polisi-polisi yang Trump bakal bikin tuh kayak gimana. Jadi kan kita nggak tahu saham-saham apa yang bakal react seperti apa, saham-saham apa yang bakal react seperti apa gitu ya. Jadi penting sekali harus pegang cash gitu ya, maupun itu investor ataupun trader juga. Nah, itu kalau kita udah ngomongin dari sisi investor. Kalau dari sisi trader sebenarnya gimana nih? Orang-orang yang mungkin nggak pegang saham sepanjang long term, ada yang day trade mungkin, atau ada yang swing trading. Nah, menurut gue pribadi sebenarnya kalau misalkan untuk trader itu lebih ke menahan psikologis gitu ya. Seperti jangan over trading, jangan ambil trade yang size-nya terlalu besar. Dan kalau di Indonesia ya, sebenarnya specifically di Indonesia itu kan biasanya fund besar nih, fund besar itu masuknya tuh ke saham-saham LQ45, IDX 30, saham-saham besar deh yang market cap-nya tinggi-tinggi gitu. Kalau misalkan lagi di uncertain kayak gini, kita juga kurang. Dan biasa kalau uncertain kan foreign outflow-nya cukup tinggi. Nah, saat foreign outflow-nya cukup tinggi, berarti jangan trading di saham-saham yang biasanya sering dimainin sama perusahaan-perusahaan foreign. Jadi jangan sampai main kayak di perbankan, jangan sampai main di perusahaan-perusahaan gede kayak Astra dan lain-lain waktu asingnya ini lagi cabut dari Indonesia gitu. Kalian juga bisa lihat kurang lebih kalau asing itu di Indonesia itu investnya itu kemana aja tuh bisa dicari di website Morgan Stanley, bisa lihat di website yang lain-lain juga tuh. Nanti kelihatan portfolio mereka di Indonesia kurang lebih alokasinya kayak gimana, sahamnya apa aja. Nah, itu coba dijauhin gitu. Kenapa? Karena ya kita masih nggak tahu gitu ya, saham-saham yang besar-besar seperti ini asing tuh masuk atau jual besar-besaran gitu. Nah, jadi coba main di small caps, mungkin second dan third liner stocks gitu, yang jarang disentuh sama saham sama foreign broker, sama bandar-bandar asing, dan cari yang lokalnya yang main gitu. Dan saham-saham yang dia tuh second dan third liner, sehingga makroekonomi itu nggak terlalu berpengaruh kepada mereka gitu. Itu mungkin bisa menjadi opportunity buat teman-teman yang trader. Contohnya adalah SCMA. Baru-baru ini SCMA itu kan naik cukup pesat gitu ya. SCMA ini juga secara relatively ya, kalau dibandingin sama saham-saham luar itu kan dari segi size gak ada apa-apanya gitu ya, sangat very small. SCMA tuh very small. Makanya dia di dalam kondisi makroekonomik yang lagi uncertain ini, SCMA itu bisa flourish, dan juga banyak trader itu yang bisa mendapatkan opportunity di sana, melihat kesempatan di sana gitu. Jadi itu mungkin untuk traders di situ. Tapi kembali lagi, jangan over trade, sizingnya dijaga, money managementnya dijaga, dan juga yang pasti stay away dari saham-saham yang terlalu ke impact sama makroekonomi. Karena enaknya kalau di Indonesia itu second dan third liner stocks itu biasanya nggak terlalu kena makro impact dari makroekonomi gitu. Mungkin kalau teman-teman juga ada beberapa investor ya yang megangnya di berbagai aset kelas gitu ya, nggak cuma saham, bisa diversifikasi ke gold. Kalau kita lihat gold kan itu lagi rally gila-gilaan ya. Jadi harus bisa fleksibel juga gitu ya. Kalau teman-teman punya akses buat invest di berbagai sekian banyak macam instrumen investasi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari sisi trader seperti itu, kalau dari sisi investor kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau let's say kita lihat dari sisi market maker nih, biasanya market maker itu kan dan mungkin foreign inflow itu biasa gimana. Nah, kalau kita bisa mulai belajar untuk
baca broker summary ini sangat penting juga gitu ya. Kita tuh bisa mulai tahu lagi kapan mereka udah mulai masuk lagi gitu ya ke saham-saham Indonesia. Walaupun kadang-kadang cuma beli dikit, nanti mereka cuma trading bentar, tapi nanti tuh mereka bakal melihat kelihatan gitu akumulasinya lama-lama makin besar, terutama di saham-saham big caps gitu ya. Nah, dan biasanya saat ini mungkin jadi salah satu ciri-cirinya ya. Kalau misalkan di berita-berita main reason dari hal yang bikin market kita uncertain ini udah mulai nggak terlalu digoreng, udah nggak ada di udah nggak banyak dibahas lagi nih, jadi udah reda. Nah itu biasanya bahkan sebelum itu sedikit udah mulai masuk. Dan di situ kita sebenarnya udah harus mulai ikut gitu. Padahal di situ kan ya let's say orang lagi takut-takutnya gitu, lagi fear gitu ya, lagi masih belum berani masuk lagi gitu karena ya marketnya belum rebound gitu. Tapi disitulah biasanya foreign funds, local funds, investor besar itu udah mulai akumulasi, dan di situ kita harus menjadi yang akumulasinya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai investor udah invest di sebuah saham yang fundamentalnya itu sebenarnya udah kuat, kita juga percaya sama perusahaannya, sebenarnya nggak ada salahnya bahkan buat dollar cost averaging atau average lagi di harga yang lebih murah gitu ya di sahamnya gitu. Jangan takut gitu. Bahkan kalau misalkan kita nge-track back gitu ya, mau invest, mau lagi uptrend, mau lagi downtrend, terus kita invest di indeks S&P 500 deh, terus kita invest terus, itu kalau kita ngomonginnya 10-20 nggak usah 10-20 tahun, 5 tahun aja itu juga udah masih untung gitu. Jadi nggak usah takut buat invest atau nyicil atau buat nambah muatan itu di saat lagi bear market, nggak ada salahnya sama sekali gitu. Apalagi kalau misalkan kita mainnya itu buat bertahun-tahun gitu, lebih dari satu siklus ekonomi itu kurang lebih kan 4 tahun ya. Jadi kalau misalkan udah lebih dari itu sebenarnya udah nggak usah ya, kita udah bakal stay in the market longer than that, itu nggak usah takut buat dollar cost averaging gitu, terutama di saham-saham yang kayak perbankan lah, terutama kalau di Indonesia di perbankan, di masih banyak lagi lah itu, pilihannya masih banyak. Perbankan sih mungkin utamanya gitu ya, yang growth-nya itu paling stabil buat di market kita. Nah, mungkin kalau dari sisi sebagai retail investor, itu aja yang mungkin aku bisa sharingin gitu ya. Jangan lupa, mungkin kalau last notes dari aku itu lebih ke untuk selalu berpegang pada psikologi yang kuat gitu ya. Di saat market lagi kayak gini, jangan terlalu gampang gocek, jangan terlalu gampang buat keikutan, buat FOMO gitu ya, FOMO jualan ataupun FOMO beli. Kita harus true ke apa yang kita mau invest ya, maupun trader atau invest. Dan tapi mungkin ya salah satu skill yang benar-benar harus dipegang itu adalah tahu kapan pegang cash. Dan kapan pegang cash itu bisa benar-benar merubahlah investasi kalian gitu. Kalau kalian tahu kapan aja buat megang cash dan siapin amunisi buat tembak di saham lagi, itu harusnya bisa jadi udah sebatas itu aja udah cukup gitu. Harusnya seperti itu aja udah cukup buat teman-teman bisa dapat kesempatan lebih dan opportunity lebih di saat market seperti ini. Karena ya di market seperti ini sebenarnya itu adalah waktu-waktu di mana banyak kesempatan itu akan didapatkan gitu ya. Cuman kalian harus siap aja gitu, sama dari segi knowledge harus siap, dan dari segi skill, knowledge, dan juga capital pun harus siap gitu. Mungkin segitu aja buat apa yang aku bisa share hari ini tentang apa yang harus kita lakuin di sebuah market yang lagi uncertain. Mungkin sekarang aku bakal open buat Q&A teman-teman. Kalau yang mau nanya tentang bahan barusan, mau nanya-nanya soal market lagi kayak gimana, atau ada beberapa saham yang kalian teman-teman pengen tanya, mungkin aku bakal kurang lebih buka Q&A nih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya nih tentang saham apapun, boleh banget ditanya di sini, boleh banget buat chat aja. Mungkin
kok menurut yang saham ini gimana gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan lain boleh banget, di welcome banget buat teman-teman yang mau nanya. So just boleh langsung ketik di kolom komen di bawah, nanti aku coba jawabin satu-satu ya, gitu. Coba kalau teman-teman di sini yang udah invest lebih dari satu cycle ekonomi ada belum? Soalnya kalau personally, kalau aku sendiri baru satu cycle banget nih. Jadi belum terlalu banyak lah bisa dibilang pengalamannya gitu ya, karena baru satu cycle. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang mungkin udah pernah 2 cycle, 3 cycle, ada yang udah ngalamin bull run-nya di 2018 mungkin. Ada yang nanyain soal BBRI nih. Wah, BBRI ini sebenarnya very tricky ya, kalau bisa dibilang very tricky. BBRI itu akhir-akhir ini kan kayak banyak pergerakan yang ini nembus-nembus support tapi nggak nembus-nembus juga gitu ya. Cuman kalau BBRI sendiri sih sebenarnya kalau dari kalau ditanya is it a good time to buy BBRI, it's good sih. Harganya ini udah sangat murah gitu ya. Harga segini tuh sangat murah buat teman-teman, dapat 30% di buat dapat 30% dari titik ini sih nggak susah ya kalau buat BBRI itu biasa, cuman berapa lamanya aja belum tahu gitu ya. Cuman kalau ditanya BBRI bakal naik ke depannya, menurut aku sih ya bakal sih ya, nggak akan gimana gitu. Mungkin aku coba cek dulu dari segi distribusi akumulasinya ini ya, broker summary-nya BBRI. Kita lihat dari sebulannya ya, biar dapat datanya lumayan lama nih. Oke. Sebenarnya BBRI overall ya, kalau dari segi mana nih, net volume. Oke. Kalau dari sisi nah, BBRI kalau dari segi broker summary aku sebenarnya masih belum mau masuk dulu. Mungkin masih belum mau masuk dulu. Kenapa? Karena yang jualannya masih sekuritas besar gitu, yang kayak BK, JP Morgan, KZ, CLSA, CC Mandiri Sekuritas, Verdana, YU, RX, broker-broker yang ya biasanya kita favorit smart money lah kita ngomongnya. Jadi kalau aku personally bakal belum deh buat BBRI. Nah, suku bunga 5,75 apakah akan berpengaruh ke IHSG? Tentu bakal berpengaruh. Personally, menurut gua sendiri, BBRI itu kan sebenarnya lagi ada di suku bunga kita kan lagi ada di angka yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat udah mulai keluar nih earnings kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya, performanya dari banyak perusahaan ya, maupun itu perbankan yang udah keluar. Dan juga kayak kita bisa lihat lah ke kehidupan kita sehari-hari juga ya, kalau ekonomi itu not really good gitu ya. Spending is not really great, consumer spending not really great. Harga barang naik lumayan, terutama sekarang lagi mau masuk lebaran nih, pasti cukup naik lah ya harga barang tuh, cabai lah, ayam, dan lain-lain gitu ya. And I think pengaruhnya bakal not good gitu buat IHSG, karena biasanya kalau misalkan interest rate turun, somehow jadi banyak investor yang sentimennya itu berpikir seputar ya kalau mau pinjem duit lagi buat ekspansi dan buat apa bakal jadi lebih murah gitu ya. Tapi for in this economy sih justru kayak butuh stimulus gitu, apalagi anggaran negara itu kan dikurangin, didiskon lah gitu ya. Dan
lagi dalam fase ekonomi yang kurang oke kali ya. Kayak mungkin teman-teman juga ngerasain gitu, yang punya usaha ataupun yang kerja dan tahu gitu ya performa dari perusahaan. I don't think in general tuh everyone's doing well, not really kalau menurut gue ya. Especially kalau gue udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang pengusaha dan lain-lain, sebenarnya not really good lah. Jadi sebenarnya kalau suku bunga turun mungkin jadi stimulus buat ekspansi dan buat bisnis bisa berkembang lagi gitu. Ini ada yang nanya, Bang, menurutmu kalau Danantara diluncurkan ada efek gak buat saham-saham holding dan investment? Danantara itu apa ya? Danantara. Oh ini badan pengelola investasi daya Anagata Nusantara yang baru disiapin ya. Bakal pengaruh nggak? Wah, kita lihat ya. Coba kita baca deh. Jadi mesin baru menggenjot ekonomi RI. Fokusnya apa dulu sih ini? Kalau fokusnya taunya buat perusahaan-perusahaan kecil. Energi masa depan adalah uang rakyat. Oh oke. Jadi kayak fun lagi ya. Bakal ngaruh sih sebenarnya. Bakal ngaruh. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin dana rakyat gitu ya, dana rakyat. Pertama angkanya berapa dulu ya? Terus apakah dia takutnya cuma mindahin? Apakah sebenarnya fund ini udah ada yang dalam bentuk lain gitu ya, yang mungkin nggak dimasukin ke saham gitu ya, cuman ini juga diinvestasikan dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu juga nih diinvestasi ini kemana. Apakah akan ke saham? Kayaknya belum tentu, karena kalau masuk ke saham ya berarti risknya kan cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin gitu ya, mungkin besarnya ada di obligasi. Jadi saham nggak tahu nih kecipratannya berapa banyak. Jadi masih harus lebih banyak ini lagi deh, lebih banyak diteliti lagi deh ke depannya gitu ya. Era still good to collect nggak? Aduh, Era sih sebenarnya nunggu ini aja, nunggu iPhone kayaknya. Kalau nunggu iPhone keluar jadi rilis di Indonesia itu jadi cukup sentimen yang oke lah buat Era. Sisanya dari itu, wah nggak tahu sih. Mungkin oke sih Era ini tiba-tiba ada volume yang cukup tinggi nih kemarin ini. Cuma masalahnya dia udah break. Dia kan sebenarnya tadinya membuat ascending triangle ya, terus breakdown lagi ke bawah. Jadi sebenarnya buat sementara sih kalau ngeliat Era masih downtrend ya, dan masih kurang oke juga gitu. Mungkin kalau menurut aku sendiri sabar dulu sih sampai benar-benar tahu ada kabar iPhone launch atau enggak gitu, karena dia pasti kena hit gede nih. iPhone 16 nggak launch, dia laporan keuangan pasti ke hit besar nih Era. Jadi itu harus hati-hati juga nanti waktu dia rilis waktu dia rilis laporan keuangan. Dan antara will boost market gaya 24 Feb launch. Oh gini ya sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus ngerti kalau misalkan ya, let's say ini kan kayak fun gitu ya. Fun ini pun kalau misalkan teman-teman teliti lebih lanjut, sebenarnya fun itu nggak bisa masuk full dalam satu hari. Jadi let's say nanti Danantara AUM-nya, asset under management-nya misalnya sekian T gitu ya. Nah itu tuh mereka nggak akan masuk dalam satu hari, atau mereka tuh pasti nyicil. Kalau mereka langsung boom satu hari, market mungkin let's say misalnya bisa naik sekian persen, nanti malah nggak kejaga harganya. Harga saham tiba-tiba nggak jelas gitu. Pasti mereka itu bakal pakai yang so called kan ya asset manager gitu. Cara masuknya itu nggak akan dijebretin di lempar duit gitu market kita, nggak gitu caranya gitu ya. Pasti pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia mainnya bakal pasti fix for sure, mainnya tuh bakal rapi. Nggak akan kelihatan kalau kayak mereka masuk tiba-tiba nanti yang persentase mereka di saham udah sekian 10% kali gitu. Jadi kalau ngomong bakal langsung kelihatan, nggak akan langsung kelihatan. Menurut gue sih nggak akan langsung kelihatan ya. Pasti pelan-pelan, sabar-sabar dikit-dikit.
Kalau Eci ini gimana bang? Aduh, kalau saham-saham kayak gini nggak tahu ya, karena dia ini kelihatannya juga bukan market maker yang baik gitu ya, dari cara dia ngepam sahamnya dan ngedam sahamnya. Dia ini kelihatan banget dia akumulasi banyak, di dropin dulu, orang kena stop loss banyak, ditembak langsung naik tinggi, habis itu langsung di dump lagi gitu. Menurut aku stay away dari saham-saham yang kayak gini gitu ya. Kalau dari segi fundamental, elektronik, City kayak gini-gini adalah sebuah perusahaan yang let's say retail, distributor, kebutuhannya pun nggak primer banget. Mungkin I will stay away first di ekonomi kayak gini. INKP long term very good, bisa dibilang long term very good. Dia itu banyak ekspansi, dan dia itu banyak ekspor, dia banyak paper juga menjadi salah satu produk yang ngetrend ya, karena kita tinggal di dunia yang hidup kita tinggal di dunia yang hidupnya itu makin lama makin mengurangi plastik. Jadi kalau buat INKP sebenarnya long termnya itu menarik. Kalau dari segi price action, selama dia nggak turun di bawah 6.000, nggak close di bawah 6.000, sebenarnya masih oke. Kalau misalkan dia close dan decide buat turun lagi, boleh consider di sekitar 5.000-an buat INKP. Sektor coal, apakah sudah ada katalis yang positif coal? Apalagi Trump cinta sama coal. Trump tuh cinta sama coal tapi gak mau impor gitu. Jadi sebenarnya positif nggak? Nggak juga. Dibilang negatif nggak? Netral. Cuman sebenarnya yang bisa jadi salah satu sentimen yang kurang baik buat coal di Indonesia adalah India sama China ternyata dia produksinya banyak di tahun 2024, yang berarti supply-nya lagi banjir dan harga coal ada kemungkinan besar turun, terutama buat di Indonesia gitu ya. Jadi kemungkinan average selling price dari coal-nya untuk beberapa saham-saham batubara kita di Indonesia ini kurang oke gitu ya. Jadi masih kurang good. Dia itu biasanya suka dapat sentimennya kalau misalkan lagi dekat-dekat winter. Jadi biasa kalau lagi winter itu kan biasanya ada kenaikan permintaan untuk coal. Tapi sekarang udah lewat sentimennya, it's done because winter ini udah mau masuk akhir-akhir winter, udah mau pindah ke spring gitu ya. Jadi it's not really good for coal. Mungkin coal itu bakal cuman ada sentimen lagi kalau misalnya mereka mau dividen besar buat saham-saham kayak PTBA, ITMG, Adro dan lain-lain. Jadi other than that, not really interesting and it's not gonna go far gitu ya for coal. JAR, ini saham-saham kayak gini aku nggak perhatiin dan nggak terlalu mainin gitu ya kalau saham-saham kayak gini, soalnya sahamnya gerak-geriknya serem, sehari naik 20%, besoknya turun 20% gitu. Buat JAR sebenarnya ada kemungkinan dia masih bisa rally lagi karena volumenya is not dead ya, volumenya belum mati di JAR ini. Jadi masih ada kemungkinannya buat JAR ke depannya. Tapi nggak mau ngomong apa-apa deh kalau buat saham-saham kayak gini. Pertama, nggak pernah mainin saham-saham kayak gini, nggak pernah sentuh lah saham-saham kayak gini. Jadi nggak deh. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi. Ini live tuh bisa berapa menit ya kalau nggak salah. Oh, ini ada yang nanya di ini ya. Oh, ada yang nanya di questions. Bulan puasa ini saham apa yang bagus ya? Poultry. Coba cari poultry ya. Poultry, ayam-ayaman biasa menarik kalau misalnya di dekat-dekat bulan puasa. Sona. Mana Sona? Oh, ini. Turis, saham turis kah? Saham agen travel. Nih saham-saham kayak gini nih yang nggak pernah disentuh nih sama gua nih. ARB terus ara lagi. Terus tiba-tiba udah aja hilang. Nggak, Sona kayak gini juga usually aku nggak sentuh. Kalau kayak PTRO aku masih suka sentuh. PTRO itu sekarang baru nutup gapnya
Jadi hati-hati ya, karena PTRO itu lagi baru nutup gapnya banget nih. Kemarin sama hari ini tuh pure nutup gap yang kemarin sebelumnya udah dibikin gitu ya, waktu dia sempat ngedam cukup gede nih, ngedam turun gap down terus minus 24%. Jadi itu hati-hati. Tapi jadi ini ada potensi koreksi atau konsolidasi dulu nih kalau buat PTRO di waktu dekat. Cuman kalau ngelihat dari tren ini saham masih uptrend banget, masih bagus, masih sangat uptrend, masih banyak juga potensinya. Jadi boleh watchlist aja dulu deh, watchlist dulu deh kalau buat PTRO. Catel akan IPO. Produsen baterai terbesar mau IPO. Apakah akan jadi katalis untuk Antam? Dia ini nyambung sama ini ya, Mas. Dia nyambung sama Antam. Mana kok belum pernah denger ya ininya. Contemporary Amperex Technology bukan namanya. Kok nggak pernah baca ini ya, nggak pernah ada newsnya ya. Oh, investasi catel di smelter nikel Antam tunggu persetujuan China. Oke. Bisa sih, bisa jadi kongsi ya. Bisa sih, sangat bisa buat ada katalis untuk Antam. Cuman nanti kembali lagi depending on berapa keuntungan Antam yang bakal dapat nih kalau misalkan catelnya IPO. Pertama harus dilihat dulu Antam itu megang berapa persen di CATL, atau apakah mereka cuman kongsi aja bikin perusahaan lagi gitu. Kalau misalkan Antamnya sendiri nggak punya kepemilikan saham sama sekali nih ya di CATL sih nggak akan ngaruh sih kalau menurut aku pribadi ya. Tapi kalau misalkan Antam punya holding di CATL ini baru bisa jadi menarik gitu. DAZ gimana, DAZ, DAZZ. Aduh, ini teman-teman apa DAZ apa ya? Kok nggak ada sih kode brokernya? DAZZ, DAZ gimana, DAZ apa DAZ? Kalau Antam sendiri karena goldnya lagi rally, dia itu bisa ikut rally juga. Cuman nanti ada resistance di area 1650-an, ini harus hati-hati. Tapi so far buat Antam is okay because harga goldnya lagi naik. Jadi boleh ditaruh di watchlist juga. WMUU sama induknya WMPP SAS. Ya, saham gini memang SAS sudah sejak lama saham seperti ini SAS, dan udah nggak pernah dilihat lagi dan nggak perlu dilihat lagi kayaknya. Oke, sekarang ada yang nanyain soal Breeze. Breeze is actually salah satu saham perbankan yang very strong di market ini gitu ya. Dia itu masih bisa rally, dia itu masih bisa, trennya itu masih kejaga walaupun ada koreksi, tapi masih sangat oke. Dan Breeze itu kalau aku personally suka long term prospeknya dari Breeze gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngebandingin perbankan syariah di negara-negara Islamik lainnya, itu sebenarnya bagus dari segi persentase orang yang pakai perbankan syariah dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya di Arab, di Saudi Arabia, kalau nggak salah itu yang pakai syariah itu 80%, 60%, pokoknya di atas 50% deh. Jadi mayoritas orang itu sebenarnya pakai perbankan syariah gitu. Di Indonesia kan belum ya. Jadi kayaknya dengan kita sebagai ya negara Islam yang sangat didominasi oleh agama Islam, harusnya lama-lama nih tren orang pakai perbankan syariah itu makin lama makin bagus. Jadi long term story-nya ini menarik nih kalau buat Breeze. Breeze ada support kah? Breeze ada support di
2.800 lah ya, mungkin itu support pertama. Kalau sekarang sebenarnya terlalu tinggi dan hari ini bikin bearish engulfing candle, jadi hati-hati. Mungkin di 2.800 oke. Kalau mau aman sih di 2.650 lah kalau buat breeze ini ya. Oh, DAS itu DAZ. Nah, ini saham-saham kayak gini nih aku nggak pernah sentuh-sentuh nih, nggak suka banget nih saham-saham kayak gini, bikin bingung. Ya kalau kayak gini sih biasanya aku ya ambil aja dia di support sebelumnya. Kalau misal punya barang di belum mau masuk di saham-saham kayak gini, boleh cobain, tapi supportnya ketat dan hati-hati aja. Antam udah masuk dari 1380. Oh ya udah enak lah, 10% ada lebih kayaknya dikit. Beli di 1380, harga bagus tuh, bagus lah buat trading oke banget tuh segitu. 1380 ini udah hampir 15% tuh, wah mantap. Oke, ada yang nanya lagi nggak teman-teman? Mungkin aku tutup di menit ke-50 nih. Ada beberapa pertanyaan terakhir buat live kali ini. Aku tunggu 3 menit lagi ya teman-teman ya. Oke. Mungkin buat teman-teman ya, ini juga sekalian satu lagi nih yang belum join membership kita. Ini kalau misal mau join membership kita, nah, buat teman-teman yang udah sampai di akhir live kali ini dan masih belum ikutan membership kita, ini ada promo code buat kalian, Chuck Sales. Itu kalian kalau sekarang pakai promo code itu, terus kalian daftar, di linknya ada di bio ya. Jadi kalau udah klik link di bio, daftar mau yang manapun, mau yang setahun ataupun yang lifetime, itu tadi bisa langsung masuk pakai promo code yang tadi Chuck Sales itu. Kalian teman-teman bakal dapat 10% off gitu ya, lumayan banget. Jadi, dan ini cuman available buat 5 orang pertama hari ini yang setelah live ini beres. Nanti 5 orang pertama aja nih yang bisa join. Nanti habis itu promo code biasanya habis gitu ya. Jadi teman-teman ya, udah tadi di confirm hanya 5 orang aja yang bisa join. Jadi teman-teman kalau bisa cepet-cepet langsung karena slotnya terbatas. Kita biasanya tiap kali live baru bakal ada promo code seperti ini. Nanti biasanya dikasih slot berapa orang, kadang 3, kadang 5. Mungkin kalau pas aturannya banyak kita bisa bikin 10. Tapi yang kali ini hanya 5 slot aja buat yang hari ini. Jadi cepet-cepet langsung klik link di bio, daftar, ikutan, join Chuck Sales, dan kita cuan bareng-bareng di grup WA kita. Lumayan banget kalau misalkan ngelihat akhir-akhir ini ya. Ada yang walaupun di marketnya lagi uncertain kayak gini, ada analis yang ngasih sebagian calls buat saham-saham Indonesia, dan mereka itu masih tetap bisa profit walaupun marketnya lagi kurang oke seperti ini gitu ya. Jadi oke, teman-teman buruan join, and thank you banget semua buat yang ikutan membership live kali ini, and see you guys di live lain kalinya. Bye bye.